Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore juga kepada yang terhormat narasumber saya, Dr. Abidin. Apa kabar, Dr. Abidin? Alhamdulillah, selamat sore Mbak Sonia dan kawan-kawan semua, termasuk senior saya Pak Hardi. Sehat selalu ya, Dr. Abidin. Insya Allah, always. Ngapain aja nih, Dok, di masa pandemi ini? Sebelumnya saya mau kasih CV dulu nih, Dr. Abidin Siregar. BHSM, MBA, MKes, beliau lahir di Banda Aceh 25 Mei 57. Ya, betul. Ya, sekarang pejabat fungsional ahli utama BKKBN, DPK Kemenkes RI ya, Dok ya. Dan banyak banget nih Dr. Abidin dari dulu sebagai sekarang Deputi Advokasi Pergerakan BKKBN, Komisioner Komisi Pengawas Haji Indonesia, Direktur Bina Yankes Stratkom Kemkes, Sekretaris Inspektorat Jenderal Depkesri, Kepala Pusat Promosi Kesehatan Depkes, Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia, Kepala Bagian Tata Usaha Dinkes Provinsi Sumatera Utara, dan lain-lain ya, Dok. Lain-lain. Jabatannya, Dok. Panjang ya, Dok ya. Dan berawal, jangan lupa awalnya di puskesmas gitu. Oh, awalnya di puskesmas. Jadi ngerti banget ya, Dok ya, silsilah puskesmas ya, Dok ya. Sudah deh, semua udah dilewati. Dokter ngapain aja nih, Dok, selama pandemi ini, Dok, dari Maret sampai sekarang, Dok? Ya, tentu kita bantuin ya. Kebetulan saya di kantor juga menjadi ketua pelaksana harian pengawasan gugus tugas pencegahan COVID di BKKBN. Jadi ya kerjanya itu tiap hari. Kemudian di organisasi, di Dewan Masjid juga ngurusin kesehatan COVID, di PMI, begitu ya. Di Persaudaraan Haji. Ya, tenaga masih ada deh, begitu. Iya, semuanya hebat. Kita ikut, ya? gitu. Hebat banget. Ya. Dan kita nyambil, menulis, dan share kemana-mana, dikutip oleh banyak pihak, paling nggak menjadi second opinion, sehingga masyarakat mendapat informasi yang lebih banyak begitu, dan lebih bervariasi dengan sumber yang lebih jelas. Siap. Dr. Abidin, ini kan banyak isu nih sekarang yang lagi berkembang, bukan isu sih, topik yang lagi berkembang di masyarakat mengenai anggaran kesehatan di Indonesia nih, Dr. Abidin. Untuk melawan COVID-19, karena kalau kita lihat di negara-negara lain, mungkin kalau negara-negara Eropa itu kan mereka yang sudah berhasil, dibilang berhasil lah ya melawan COVID, karena mereka punya strateginya yang bagus seperti Jerman, dan kalau di Asia itu Vietnam gitu ya, Dok ya, dan Taiwan juga. Taiwan mah memang udah pertama-tama dan mereka memang termasuk kan mungkin negara yang udah cukup maju. Tapi Vietnam itu kan termasuk negara yang developing country juga gitu, negara berkembang. Tapi mereka strateginya dengan bagus dan udah menjadi percontohan juga ya kalau di website-website gitu. Sukses story gitu, ditulisnya sukses story di Vietnam gitu. Nah, ini apa yang kita bisa belajari ya, Dok ya, kita bisa pelajari ya untuk strategi menangani COVID nih di Indonesia. Apakah Dr. Abidin ada saran-saran, Dok? Dan kita mulai dari mana nih? Karena kan aspeknya banyak banget ya, Dr. Abidin. Tentu berbeda ya, apa yang bisa kita kerjakan di awal dan apa yang seharusnya kita kerjakan sekarang. Gitu ya. Kalau di awal kita tahu bahwa penyakit ini datangnya dari luar, imported cases dari Wuhan pada akhir tahun 2019. Nah, pada waktu Cina sadar bahwa mereka sedang mendapat serangan wabah di Wuhan, maka pada saat yang sama mereka membuat satu rencana kerja hebat. Yang pertama akan melockdown kota Wuhan. Yang kedua, semua ekspatriat, semua orang sekolah, semua orang bisnismen harus keluar dari Wuhan, kembali ke negara masing-masing. Nah, disitulah awal terjadinya penyebaran ke seluruh dunia. Wuhan ini kota ketiga terbesar di Cina yang memiliki teknologi yang hebat dan menjadi tempat belajar banyak orang. Ini kota yang
sangat diminati. Selain daripada Shanghai, kota pelabuhan, industri, perdagangan, dan Beijing, kota politik, ibu kota negara. Tapi Wuhan ini memiliki banyak nilai tambah, termasuk wisata, termasuk perindustrian teknologi tinggi dan sebagainya. Sehingga banyak orang asing datang di sana. Tapi pada akhir Desember 2019, mereka semua diperintahkan oleh pemerintah Cina pulang ke negara masing-masing. Nah, disinilah setiap negara punya agenda menghadapi situasi. Vietnam, begitu tahu, dia sadar ini orang pulang pasti bukan hanya bawa barang, tapi juga bawa kuman, bawa virus. Sejak itu, saat semua penumpang pesawat itu dia trace, dia lacak, dia tes, dia pastikan. Kan mudah. Kan semuanya imported cases. Kita juga pada awal-awal pada bulan-bulan 3 itu, seperti yang selalu disampaikan Pak Ahmad Yuryanto, hari ini kita ada 2 kasus, hari ini ada 5 kasus, kasus yang nomor 1 imported case, 2 imported case, 3 imported case, ini kemudian di tracking, dia kena ke istrinya, ke anaknya, kan begitu. Itulah yang benar itu. Nah, seharusnya pada waktu itu, seperti yang dilakukan oleh Vietnam, ini dilacak sampai ke ujung terjauh. Dan semua yang punya kontak, itu semuanya dilakukan karantina. Karantina. Semuanya tidak boleh kontak dengan orang lain. Yang dikarantina dalam 14 hari, selesaikan. Tuntas, putus. Negara lain tidak boleh masuk lagi. Pesawat stop. Tidak boleh ada masuk dari luar negeri. Selamat Vietnam. Nah, beberapa negara lain juga begitu. Nah, kalau kita lihat Singapura, berbeda lagi. Dia adalah kota wisata. Hidup dia dari wisata. Dia tidak bisa dengan cepat menghalangi orang masuk dan orang keluar. Karena di dalam saja sudah ada orang asingnya. Dari luar itu sekitar 25 juta orang masuk setiap tahun ke Singapura. Penduduknya cuma 5,4 juta. Tapi mereka melakukan tracing dan tes yang hebat. Sehingga mereka bisa melakukan tes sampai mencapai jutaan. Padahal penduduknya cuma 5,8. Apa yang terjadi? Yang tadinya angka mereka jauh melambung di atas Indonesia jumlah kasusnya. Begitu selesai dia lakukan tes and tracing, berhenti. Angka kematian berhenti. Angka kesembuhan naik sampai 80%. Dan sekarang relatif bisa dikendalikan karena orang masuk sudah dilarang. Nah, itu dia. Jadi kata kunci penyelesaian ini, kalau kita kondisinya hari ini adalah menjadi tidak mudah. Karena tidak lagi imported cases dia. Dia sekarang sudah community spread. Sudah berkembang di tengah masyarakat. Dan dia menyebar sesuai dengan mobilitas manusia. Dan sesuai dengan pergerakan kendaraan kemana-mana. Inilah yang terjadi. Perpindahan dari Jakarta ke Surabaya, ke Bali, ke Ujung Pandang, ke Medan. Itu karena apa? Pada ketika itu pesawat dibuka dari Jakarta. Terjadi pelonggaran transportasi udara. Begitu dibuka, pindahlah dari Jakarta ke seluruh Indonesia. Menyebar. Sekarang 34 provinsi sudah kena, 458 kabupaten kota kena, jadi sudah sampai lebih dari 90%. Ini tidak mudah. Kita negara pulau, fasilitasnya berbeda, kemampuan daerah berbeda, sumber daya berbeda, Kementerian Kesehatan maupun gugus tugas yang dipimpin oleh Bapak Jenderal Doni Murdano harus berpikir keras. Berapa anggaran yang dibutuhkan memperkuat seluruh wilayah Indonesia. Indonesia bukan hanya Jakarta. Dan yang mau dibeli bukan hanya rapid test atau tes saja. Banyak yang harus disiapkan karena eskalasi ini akan naik terus sampai benar-benar berhenti dan kita hentikan. Begitu Mbak Sonia. Nah, kalau tadi kan Dr. Abidin bilang kalau memang awal-awal itu kan lebih mudah. Jadi kita sangat lebih mudah.
tracing ya dok ya. Nah sekarang nih dok, karena sudah menyebar dan mengikuti mobilitas manusia-manusia, ini bagaimana caranya buat testing, terus containment, kemudian karantin gitu? Apakah masih perlu dilakukan? Dan misalnya masih perlu dilakukan tuh gimana caranya? Karena sekarang sudah menyebar banget Dr. Abidin. Iya, jadi kalau ini kita berikan problem ini kepada para epidemiolog, ahli-ahli siasat tentang penyakit-penyakit menular, ya, mereka akan melakukan apa yang disebut sebagai surveillance epidemiologi. Itu akan dimulai dengan, saya pernah tulis, misalnya pada akhir Maret 2020, Bapak Presiden dalam rapat terbatas kabinet ada mengatakan bahwa harap siap-siap ada 1 juta orang pelintas batas, baik WNI juga ada WNA, itu akan pulang ke Indonesia karena negara tempat mereka bekerja dilakukan lockdown dan karantina, sehingga warga asing semua dikeluarkan. Nah, sebagian itu masuk ke Indonesia. Mereka masuk dari 135 pintu masuk Indonesia. Dan mereka masuk pakai paspor. Dengan paspor kita tahu by name, by address, by phone, by location, kita tahu. Artinya, orang yang dicurigai sebagai orang terdampak, apalagi kalau dia datang dari negara yang sudah kena, maka dia kita anggap sebagai apa? ODP, orang dalam pemantauan. Nah, pertanyaannya, 1 juta yang dimaksud oleh Bapak Presiden ini, apakah sudah kita posisikan sebagai ODP pada waktu itu? Nah, setiap mereka, tentu mereka akan kontak dengan suami atau istri, jadi 2. Kontak dengan anak, jadi 4. Kontak dengan pembantu, jadi 5. Kontak dengan mungkin orang-orang sekitarnya, jadi 6 atau 7. Nah, 1 juta kali 7 atau kali 10, sudah 10 juta orang yang harus kita kejar pada waktu di bulan Maret dan April. Oke, sekarang setengahnya mengalami self-limited disease. Sembuh sendiri ya, Dokter Sonia ya kan, boleh kan sembuh sendiri kan? Oke. Tapi apa semua sembuh? Tidak. Nah, bagaimana yang 5 juta ini? Sisanya, andaikan 50% sembuh. Ada 5 juta lagi. Di mana dia sekarang? Mana daftar namanya? Sudahkah dia dihubungi oleh petugas kesehatan? Nah, pertanyaan-pertanyaan para epidemiolog seperti ini sangat mengganggu. Sangat mengganggu. Dan tidak bisa kita menyelesaikan ini kalau kita tidak mulai dari sana. Tarik ke sini. Setiap orang itu harus diwawancarai. Harus ditanya, Anda kontak dengan siapa? Kejar orang itu. Tes. Nah, sekarang kita tidak tahu apakah itu dilakukan, tetapi yang dilakukan sekarang adalah perintah Bapak Presiden adalah melakukan tes masif dan selektif. Nah, timbul pertanyaan, masif kepada siapa? Yang diseleksi siapa? Kan gitu. Data di tangan siapa? Tentu itu bekalnya kan data. Apa yang dimaksud dengan masif dan selektif itu kan berarti ada data. Siapa yang punya data itu? Apakah para epidemiolog, para ahli-ahli kesehatan masyarakat? Kalau itu benar, apalagi ditambah dengan rekan-rekan kita dari kesehatan TNI Polri, itu tambah bagus lagi. Karena mereka punya cara intelijen lagi untuk mencari dan menemukan. Dan teori di dalam pelacakan. Dapat kita angka itu. Nah, kalau angka ini dapat, maka kita akan dengan cepat menemukan siapa yang harus dilakukan tes. Nah, kalau Mbak Sonia, kita lihat ke angka yang diterbitkan oleh WHO coronavirus yang selalu di-share setiap waktu ke seluruh dunia. Itu jumlah tes yang sudah kita lakukan itu di sekitar angka hampir 1 juta tes. Kasus yang sudah ditemukan sekarang katakan sudah 80.000. Timbul pertanyaan, kalau 80.000 yang kita dapat dari 1 juta tes, kan hanya satu cara untuk membuktikan orang itu terpapar atau tidak, positif atau tidak. Cuma swab, PCR. Tidak ada cara lain. Artinya, 1 juta tes menghasilkan 80.000 kasus.
Artinya, efektivitas tes kita 8%. Artinya, dari 100 tes cuma dapat 8. Sekarang, mari bandingkan misalnya dengan beberapa negara, seperti yang tadi saya kirim tulisannya, misalnya seperti, seperti Italia. Dengan 5 juta tes, dapat 240.000, maka efektivitas tes dia di sekitar angka 38%. Artinya, 100 yang dites, 38 dapat. Australia dengan 25,8 juta penduduk, dilakukan sebanyak 5,8 juta tes, dia dapat 190.000. Jerman, ya, dia dapat seperti itu. Angkanya 41,4%. Artinya apa? Itu sudah mendekati metodologi tes by trace by case finding. Jadi tes by finding. Artinya apa yang dipesankan Bapak Presiden itulah yang sebenarnya. Semua yang dites itu harus masif and selektif. Kata selektif yang dimaksud Bapak Presiden adalah tentu orangnya jelas. Jangan orang kalau kasih mulut diperiksa, orang datang diperiksa. Oh tidak, mesti ada riwayatnya dulu. Karena ini kan mahal, bukan murah. Jadi nggak boleh semua orang dites, nggak bisa. Harus orang yang benar-benar punya riwayat kontak. Dan ketika dipelajari rekam mediknya, benar kontak erat. Dipelajari klinisnya, ada tanda-tanda. Kalau kita lihat orangnya, 80% hari ini tanpa gejala kasusnya. Nah ini kan repot. Karena itu yang bisa kita lakukan bukan lihat orangnya, lihat riwayatnya. Siapa datang dari mana, siapa ketemu siapa. Yang seperti ini yang harus kita temukan. Jadi oleh karena itu, dengan siapa aja tuh Dokter Abidin? Kalau untuk mencari tracing dan data ini harus bekerja samanya dengan siapa aja? Puskesmas, rumah sakit. Contoh, semua fasilitas kesehatan harus keroyokan. Sekarang ada 80.000 kasus kita, ya kan? 80.000. Yang 80.000 ini 14 hari ke belakang dia kontak dengan siapa? Itu mesti ditemukan orangnya. Karena itu akan menyebar. Saya apresiasi dengan Badan Intelijen Negara, BIN. Itu bulan Februari, bulan Maret, dia udah ngitung. Bulan Juli, akhir angka kasus akan nembus 100.000 kasus. Di akhir Maret, waktu itu dia hitung akan nembus dekat 2.000. Benar, 1.900 sekian. Semua tanggal yang disebut oleh BIN dekat dengan kebenaran. Nah, ini kan perlu dimanfaatkan ilmunya BIN. Iya, benar. Misalnya, ya kan? Nah, kenapa kita tidak begitu? Saya tidak tahu ya. Tapi saya percaya kalau Pak Doni, oke, clear beliau untuk mengejar kasus seperti itu. Nah, tinggal seperti apa dukungan para epidemiolog. Keberhasilan negara-negara yang boleh kita bicarakan dari informasi yang ada, karena mereka memang menggunakan para ahli, para epidemiolog. Saya tadi pagi lihat lagi dari Texas Medical Association, mereka menemukan 38 tempat yang sangat beresiko, mulai resiko ringan sampai berat. Sehingga dengan demikian rakyat di Amerika itu udah tahu kemana boleh, kemana tidak boleh. Nah kemarin, sorry ya, I'm so sorry, saya lihat ada slide yang mengatakan, kalau mau berenang, jangan lupa jalankan protokol kesehatan. Padahal berenang itu menurut temuan tadi termasuk yang risiko tinggi. Padahal masuknya virus itu dari mata, dari hidung, dari mulut. Siapa yang berenang, matanya nggak kena air, hidung nggak kena air, mulut nggak kena air? Nah, inilah contoh betapa kita harus kerja keras dalam hal ini. Dan kita kesehatan, saya sebagai dokter, sangat tidak berharap ini berlama-lama, kasus semakin banyak, dan kemudian tindakan kita tidak tidak optimal. Berarti ada konsorsium
suatu urgency konsorsium antara pakar-pakar dari kesehatan masyarakat, public health, kemudian epidemiologi, epidemiolog ya, dari para juga. ahli paru, para radiolog, ya. Kemudian dari BIN juga ya Pak ya, jadi berbagai organisasi itu harus bergabung. TNI kan sudah kita libatkan, tapi BIN memberi kontribusi informasi. Nah, itu kan perlu kita ketahui, dari mana beliau punya angka sampai nembus 100.000 itu, seperti apa metodologinya. Nah, kami sebagai epidemiolog punya juga angka, gampang carinya. Caranya, kejar semua paspor yang masuk di bulan Februari dan bulan Maret. Semua yang datang dari luar negeri, datanya ada di Dirjen Imigrasi Menkumham. Namanya ada, alamatnya ada, nomor HP-nya ada. Kita telepon dia. Anda di mana? Bagaimana kondisi Anda? Mohon lapor ke puskesmas terdekat untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, kalau itu safe, berarti orang itu tidak kena, keluarganya aman. Begitu. Harusnya seperti itu gerakan kita. Ya. Dan kalau sudah memang nanti ketahuan ada yang positif dan misalnya bergejala, berarti harus dikarantina, gitu ya dok? Iya. Harus dikarantina. Iya, dan itu karantina ini pun terbatas, ya ada tahapannya. Kalau masih merupakan tanda-tanda awal, dan kalau dia punya kontak dengan daerah terdampak, atau dari negara yang terkena, dia harus kita lakukan tes. Tes dulu. Kalau ternyata menurut tes dia negatif, maka dia tuntaskanlah dulu masa karantina 14 harinya. Nggak boleh keluar dulu, karena bisa aja tes itu belum muncul positifnya. Sampai tes berikut. Sampai tes berikut. Sehingga dengan 2 kali tes, baru kita dapat keyakinan bahwa dia benar-benar negatif and negatif. Begitu. Dokter bentar, sorry, boleh video di iPhone-nya dinyalakan? Biar ada video dokter dari iPhone dan dari laptop. Ya, keren. Oke. Ya, jadi oke, mengenai karantina. Nah, itu kan berarti di tiap tempat-tempat di Indonesia, tiap kota itu harus punya tempat karantina dari pemerintah ya, misalnya dari tempat apa aja lah, tempat-tempat umum yang ada gitu punya pemerintah gitu yang karantina. Sekarang alhamdulillah Bapak Menteri Kesehatan sudah berhasil ya mengupayakan banyak laboratorium pemeriksaan tes ini. Sudah banyak. Iya. Itu tapi kalau tempat karantinanya, maksudnya buat tempat karantina 14 hari itu, dokter? Oh, kalau untuk karantina, ini kan terbatas kemampuan kita. Yang kita tahu ada di Galang, Pulau Seribu, begitu kan? Dan di beberapa tempat di Indonesia ada, dipersiapkan sedemikian rupa. Tapi kekuatan kita dalam rangka melakukan karantina ini lebih kepada peningkatan kemampuan karantina mandiri. Begitu. Jadi masyarakat kita latih, kita ajari seperti apa melakukan karantina mandiri. Nah, inilah tugas puskesmas. Begitu dia dapat akses informasi bahwa di tempatnya ada kasus seperti ini dari sumber data pusat, maka mereka harus memfollow up ini selama 14 hari, dimonitor, keluarganya juga diberikan pendidikan edukasi seperti apa bersikap, yang sakit harusnya sebagai apa dan bagaimana caranya begitu. Karena tidak semua keluarga Indonesia punya kamar yang cukup untuk melakukan karantina. Karena itu petugas kesehatan kita harus mengajarkan kepada mereka seperti apa seharusnya. Kalau misalnya mereka tidak punya tempat, harusnya disediakan tempat mungkin ya? Ya, itulah upaya masyarakat. Jadi memang melalui, kalau tidak salah pernah Bapak Menteri PMK, Menko PMK mengingatkan supaya masyarakat terlibat dalam urusan ini. Karena tidak bisa hanya melepaskan masyarakat itu begitu saja menyelesaikannya. Tidak Tapi bisa. Bukannya harusnya dikasih tempat oleh pemerintah, misalnya kalau kayak di luar negeri itu mereka ada tempat-tempat mungkin rumah sakit khusus untuk karantina atau tempat umum yang memang punya pemerintah untuk karantina. Dan kalau di Jakarta, kalau di Jakarta saya diberitahu oleh rekan saya, Mayor Jenderal Ben Wisma Atlet ya dok ya? Iya, di Wisma Atlet. Betul.
Kalau di kota Pak Ben lain, cerita soal Wisma Atlet itu ada sekian ratus kamar, ya. di mana kamar itu bisa digunakan untuk ODP, PDP, dan tentunya untuk kasus positif. Ya. Kalau di kota lain gimana, Dok? Di kota lain juga ada disediakan di rumah sakit yang khusus menampung kasus bagi mereka yang tidak punya tempat. Jadi mereka boleh mengajukan, tetapi dokter akan menentukan tingkat kegawat daruratannya. Kalau tingkat urgensinya memenuhi persyaratan, boleh digunakan. Kalau tidak, dia akan diedukasi cara melakukan isolasi mandiri. Kalau ini, Dok, kalau apa biaya semua ditanggung pemerintah berarti ya. Kalau untuk yang COVID. Biaya sepanjang ditangani di tempat atau di rumah sakit yang ditetapkan oleh pemerintah itu ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Beda kalau ada pasien yang merasa tidak nyaman di tempat itu, mungkin minta fasilitas di swasta, tentu ada overhead yang lain yang harus dia bayar barangkali. Ya. Nah, terus mengenai kan ada yang bilang waktu itu, oh kalau misalnya di karantina nanti nggak bisa kerja deh, nggak ada uang yang masuk gitu. Apakah kayak gitu ada subsidi dari pemerintah untuk memberikan uang harian untuk yang jadi disinilah uniknya wabah COVID ini dibandingkan dengan pandemi virus yang lain. Beda. Yang ini dia membuat setiap pasien atau kasus itu akan kehilangan hari kerjanya minimal 14 hari. Jadi dia akan kehilangan hari produktifnya, hari aktivitasnya selama 14 hari. Bagi seorang pekerja yang punya pekerjaan, 14 hari itu bukan hari yang main-main. Itu juga kalau sukses ya, kalau sukses. Kalau tidak, panjang, tambah lagi harinya. Nah, kalau dia seorang karyawan, dia akan kehilangan pekerjaan. Kalau dia seorang bisnismen, dia akan kehilangan pasar, ya kan? Kalau dia seorang macam-macam, seorang pegawai, dia kehilangan banyak tanggung jawab yang harus dia kerjakan. Jadi sangat amat membebani. Jadi penyakit ini sangat bergandengan dengan masalah ekonomi. Dan ternyata menurut data yang ada, dampaknya berhubungan dengan bertambahnya kemiskinan dan memiskinkan. Jadi harus ada bantuan dari pemerintah atau? Ada. Saya melihat dari angka semula 405,1 triliun itu disediakan lebih dari 100 triliun itu untuk apa yang disebut sebagai social safety net. Jadi jaring pengaman sosial yang dihandle oleh beberapa kementerian termasuk Kementerian Sosial untuk diberikan kepada kelompok masyarakat yang di dalam perhitungan lembaga kita itu adalah kelompok yang memang rentan. Rentannya apa? Karena pendapatannya bersifat harian, otomatis esok tidak bisa makan, maka mereka mendapat santunan, bantuan sosial, begitu ya, secara teratur selama beberapa bulan ini ke depan. Ya. Nah, kalau menurut Dr. Abidin, sekarang kan udah ada BNPB nih yang membantu untuk percepatan gugus COVID. Ya. Apakah masih perlu ada organisasi lain untuk mempercepat COVID ini dari segi tadi kolaborasi semua antara epidemiologis, kesehatan masyarakat, BIN, kemudian data-data yang memfasilitasi semua kesehatan, atau gimana nih, Dok? Ya, jadi kita harus melihat bahwa BNPB ini adalah wujud dari kewenangan Bapak Presiden yang dilimpahkan kepada Kepala BNPB, Bapak Letnan Jenderal Doni. Sekalipun BNPB itu levelnya di bawah kementerian, tapi pada saat ini, dalam tugas ini, beliau di satu lapis di bawah Presiden. Ini semua kementerian harus menyadari. Karena itu, apapun kebijakan menteri yang merupakan otoritas menteri, kalau terkait COVID, harus dengan sepengetahuan BNPB. Jadi, dengan begitu, prinsip pokok di dalam penanganan wabah harus ada satu komando, inilah dia namanya. Inilah BNPB. Jadi, jangan lihat BNPB-nya, tapi lihat gugus tugasnya. Bahwa beliau ditunjuk sebagai ketua gugus tugas, maka automatically seluruh kementerian lembaga badan, bahkan juga daerah,
begitu melakukan aktivitas terkait pencegahan penanganan COVID, otomatis harus sepengetahuan daripada BNPB selaku Ketua Gugus Tugas Nasional COVID. Begitu. Apakah masih perlu ada perangkulan lagi antara BNPB dengan BIN atau epidemiologis? Tidak perlu. Nah, pertanyaannya berbeda. Kalau jawabannya berbeda. Kalau dengan BIN, dengan kementerian, dengan apa? Mereka justru harus share ke BNPB. Apa saja yang dia tahu. Diundang atau tidak diundang, sesuai dengan apa yang dia tahu, kewenangan yang dia miliki, sumber daya yang dia punya, anggaran yang tersedia, semuanya harus dia backup ke BNPB. Itu poin satu. Tetapi, bagaimana BNPB mengelola dan mengorganisir sumber daya yang sudah terkumpul ini, jika mau lebih tepat, tanyalah ahlinya. Ahlinya itu ada di mana? Ada di berbagai organisasi, ada organisasi khusus epidemiolog, ada organisasi ahli paru-paru, ada organisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, karena ternyata Indonesia kasus anaknya cukup lumayan. Beda dengan negara lain ya, di sini cukup tinggi gitu. Ada keunikan, ada lebih 1.000 kasus, ya, mungkin sudah 2.000 begitu. Nah, kemudian para epidemiolog, begitu juga para ahli, Ikatan Dokter Indonesia, semua dilibatkan. Karena mereka kan tidak di bawah otoritas pemerintah. Dia harus dirangkul. Yang pemerintah harus nempel. Yang non-pemerintah harus dirangkul. Nah, ajaklah itu semua, sehingga kita menemukan apa yang harus kita kerjakan. Saya ingin mengatakan bahwa pendekatan surveillance epidemiologi yang dikerjakan oleh para epidemiolog, itu akan membuat kita sudah menemukan apa yang belum terjadi. Belum terjadi, sudah kita temukan. Dan kita akan memiliki sejumlah catatan dan rekomendasi tentang apa yang harus kita lakukan mulai saat ini. Nah, dia tahu apa yang akan terjadi nanti dan juga tahu apa yang dikerjakan dari saat ini. Jadi, kalau para ahli ini tidak digunakan, kita akan mutar-mutar terus nanti. Ya betul. Dan selama ini kayaknya belum digunakan ya, belum digunakan secara maksimal. Digunakan. Tapi mungkin belum optimal. Karena kalau kita baca tulisan-tulisan di mana-mana, di media, di TV, kan masih banyak epidemiolog yang ngomong beda pendapat. Berarti kan mereka belum disatukan ini. Belum. Nah, kenapa tidak dirangkul juga gitu ya? Belum diundang, ya, untuk memberikan pencerahan, memberikan pencerahan. Benar sekali. Poinnya di situ. Ya. Dan balik lagi nih mengenai strategi anggaran kesehatan ya, anggarannya. Nah, itu harusnya tentunya dari Kemenkes konsultasi dengan BNPB ya, atau semuanya diberikan ke BNPB yang untuk mengatur strategi anggaran kesehatan untuk COVID ini, Dok? Iya. Kalau Kementerian Kesehatan tentu tugasnya tidak lagi satu ya. Tidak lagi satu. Yang saya maksud dengan satu itu, selain dia berkontribusi kepada BNPB menyangkut strategi penanganan, strategi menjangkau sasaran, strategi menemukan kesulitan, ya tentu melalui BNPB, Kementerian Kesehatan bisa mengajak masuk BIN, bisa mengajak masuk kekuatan TNI Kesehatan, Polri Kesehatan, ya, dan semuanya itu bisa ikut di dalamnya. Tetapi menyangkut penyelenggaraan pelayanan kesehatan, kesiapan fasilitas kesehatan, kesiapan para dokter, kesiapan para peralatan-peralatan dan teknologi yang digunakan di fasilitas kesehatan, itu tentu sepenuhnya merupakan otoritas Kementerian Kesehatan. Nah, sekarang dengan adanya 80.000 kasus, maka otomatis itu menjadi pekerjaan dari Kementerian Kesehatan. Sejauh mana Kementerian Kesehatan didukung oleh seluruh fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh banyak pihak di bawah koordinasi kebijakan dan standar kementerian, tujuannya apa? Untuk membuatkan sejumlah SOP, sistem monitoring, kecepatan tindakan, sehingga dengan demikian akan terlihat nanti tiga hal. Pertama, kecepatan melakukan tindakan penanganan. 1. Kedua, terjadinya peningkatan angka kesembuhan. 3, turunnya jumlah angka kematian. Nah, kalau angka-angka ini sudah terlihat,
berarti sudah sukses tugas Kementerian Kesehatan. Nah, kan begitu. Pertama, cepat menemukan kasus, case finding. Siapa yang mau dites? Apakah 8 dari 100? Kenapa tidak seperti negara lain? 40 dari 100. Nah, inilah tantangannya. Satu. Yang kedua, semua yang masuk sembuh. Negara-negara yang tata kelolanya bagus, Singapura 80%, Australia 90% kesembuhan, beberapa negara di atas 50, rata-rata dunia di atas 50, kita masih di bawah 50. Berarti ada PR kan? Bagaimana mengejar, karena semakin lama orang sembuh, semakin terancam orang di rumah sakit itu. Makanya jangan heran kalau banyak terdengar berita petugas kesehatan banyak yang terpapar. Banyak kita sedih banget. Tiap hari innalillahi, tiap hari innalillahi nih sekarang. Banyak sekali dokter dan petugas yang wafat. Ya, nggak boleh begini. Kenapa? Karena banyak kasus terlambat masuk, sudah sempat berat, ya kan? Kemudian ditangani menjadi kesulitan. Sehingga masa penyembuhan menjadi panjang. Jumlah sembuh menjadi relatif kecil. Dan angka kematian juga belum mampu kita mengejar lebih daripada rata-rata internasional. Nah, ini kan berarti kementerian kami, kesehatan, masih perlu kerja keras. Ya, alhamdulillah, Bapak Presiden memberikan anggaran yang besar untuk mengelola itu semua. Nah, tinggal bagaimana cara dan kecepatan kita menggunakan, merencanakan, mendistribusikan, memantau penggunaannya, sehingga tepat sasaran. Begitu. Kalau menurut Dr. Abidin, yang urutan-urutan yang penting untuk pengeluaran anggarannya ini apa aja, Dok? Ya, urutan yang penting belum keluar dari core masalah kita. Jadi kalau perlu kita sadari bahwa biaya untuk pengelolaan kesehatan itu tidak murah. Itu tidak mahal murah. Mahal banget, Dok. Mahal banget. Mahal, ya. Kenapa? Satu pasien COVID saja itu butuh 1 rumah sakit. Tolong diingat, bukan butuh 1 kamar ya. 1 rumah sakit. Apalagi kalau ada rumah sakit yang berkomitmen menangani COVID, itu otomatis yang lain nggak dia tangani. Artinya seluruh sistem dan sumber daya hanya menangani COVID. Coba betapa besarnya biaya yang harus dia keluarkan untuk menangani COVID. Jadi menangani COVID itu bukan dengan melihat paket biayanya yang mungkin cuma 250 juta per orang selama 14 hari. Mungkin ya? Tidak dong. Kenapa? Dia harus gunakan ventilator yang harganya 500 juta. Dia harus pakai satu ruangan yang banyak fasilitas di dalamnya dengan sistem oksigen dan macam-macam. Dia harus berhadapan dengan petugas kesehatan yang jumlahnya banyak, yang setiap hari bisa 2-3 kali ganti APD. Untuk dia saja. Nah, kan begitu cara melihatnya ini. Jadi tidak murah. Karena itu kecepatan menemukan kasus itu akan menguntungkan kita menemukan pasien yang masih sehat, masih fit. Berbeda kalau terlambat. Itu tingkat kerusakannya sudah tinggi, fatalitasnya pun semakin tinggi. Kesempatan hidupnya makin kecil. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, semakin cepat, itu keganasan virusnya relatif masih lemah. Dan otomatis, antibodi daripada orang yang terpapar, itu juga akan jauh lebih kuat. Karena kita akan berikan imunitas yang lebih tinggi. Nah, ini strategi-strategi penanganan inilah yang perlu terus dikembangkan. Saya, kawan-kawan saya, para dokter, mulai merasa khawatir. Kenapa? Kalau kita tidak bertindak cepat, berani, ya, dan memastikan seluruh fasilitas kita itu cukup, yang kasihan itu tenaga kesehatan kita makin lama makin down, makin lemah. Inilah yang perlu kita waspadai. Karena ya Bapak Presiden sendiri sudah ngingetin, hati-hati ya, ini bukan tidak mungkin sampai tahun depan. Nah, coba. Pertanyaannya, apakah bisa di-reclining ini semua petugas kesehatan? Tidak. Orang yang mampu menangani itu terbatas jumlahnya. Dan orangnya itu-itu saja. Dengan shift yang berganti terus. Sementara jumlahnya berkurang karena faktor sakit,
berkurang karena meninggal, yang baru dari mana datangnya, begitu, dan memerlukan pelatihan. Kalau tidak terlatih, habis dia. Itu dia. Jadi banyak masalah kita. Jadi Mbak Sonia, yang perlu juga diwaspadai kalau dikaitkan dengan anggaran, tolong para pengambil kebijakan juga menyadari bahwa masalah kita bukan hanya COVID. Jangan kita fokus di COVID. Kenapa saya katakan begitu? Pada saat yang sama, saya dapat data dari Kementerian Kesehatan. Ya, ternyata dalam bulan-bulan ini ke belakang sekarang, dari bulan Maret, jumlah capaian imunisasi kita sudah menurun dibandingkan tahun yang sebelum. Harusnya kan naik ke atas terus gitu kan, selalu lebih baik dari yang sebelum. Ini sekarang semakin turun, semakin turun, semakin turun. Apa yang terjadi? Kita terancam penyakit-penyakit yang bisa diselesaikan dengan imunisasi. Seperti apa? Bisa tetanus, bisa campak, bisa pneumonia. Wah, itu kan bahaya. TBC. TBC. Banyak orang yang sekarang juga takut ke rumah sakit, Dok. Jadi tingkatnya juga meningkat. Kalau bicara lagi rumah sakit, ternyata dari data yang ada, sekitar hampir 50% puskesmas kita itu sudah tidak beraktivitas. Posyandu kita hampir 50% tidak buka lagi. Nah, ini kan apa ini? Anak-anak kurang gizi akan rame, kan gitu. Puskesmas nggak buka, orang-orang yang selama ini penyakit komorbiditasnya seperti penyakit jantung, hipertensi, diabetes, nggak terlayani kan. Otomatis kondisi mereka turun. Nah, ini sasaran COVID. Jadi ini dua hal yang harus ya. Kayak rantai-rantai putaran setan gitu. Nah, jadi cara pandang kita, uang yang banyak tadi itu jangan cuma dilihat COVID. Karena kalau hanya COVID, mungkin uang itu kebanyakan. Tapi tolong lihat kepada yang lain. Ada yang lain nggak bekerja sekarang, berhenti karena COVID. Kan begitu, puskesmas tadi tidak aktif. Saya coba tanya-tanya teman saya, telepon saya ke Papua, telepon saya ke Medan, telepon saya ke Sulawesi. Ada nggak puskesmas petugasnya keliling di daerah perumahan kalian? Nggak ada. Coba. Jadi gimana cara masyarakat memahami yang namanya protokol kesehatan? Bagaimana masyarakat tahu apa yang dimaksud dengan misalnya isolasi mandiri? Siapa yang ngajarin? Kalau tidak mereka yang halu-halu kemana-mana. Kalau dalam bahasa saya dulu di puskesmas, home visit. Prinsip pelayanan kesehatan dasar yang berorientasi promotif dan preventif seperti dikatakan Presiden kemarin. Dulu kan promotif kata Bapak Presiden. Artinya apa? Itu adalah sama dengan leadership, management, basic facility. Apa itu? Hanya 15% saja waktu petugas kesehatan, terutama dokter, duduk di puskesmas. 85% keliling ke perumahan. Beritahu masyarakat. Sekarang sepertinya tidak lagi. Terjebak pada kuratif. Mereka sudah ngeluh. Bagaimana kami mau ke rumah masyarakat? Jam 6 pagi aja pasien sudah nunggu. Sampai jam 6 sore. Jadi artinya apa? Orang sakit makin rame. Harus ada tambahan kolaborasi mungkin dari kepala RT, kepala RW untuk setuju. Pemerintah. Sangat setuju saya itu. Ya? Benar. Jadi dalam urusan COVID ini jangan orang melihat ini hanya tugas Kementerian Kesehatan dan jajaran kesehatan. Tolong, contoh. Mari kita keliling kota Jakarta. Begitu banyak orang-orang di pinggir jalan ramai. Pertanyaannya, siapa yang menertibkan itu? Siapa yang punya wilayah itu? Yang punya wilayah itu namanya lurah. Lurahnya di mana? Satpolnya di mana? Petugasnya mana? Mbok itu semua ditegur. Berarti harus duduk ada berdekatan antara menteri lain dong ya, yang mengurusi menteri dalam negeri. Iya. Jadi ini kerja bersama, makanya dia organisir di bawah BNPB. Tapi jangan dilihat, oh itu kerja BNPB, bukan kerja saya. Oh tidak. BNPB itu adalah representasi Bapak Presiden.
Ini mesti kita tahu. Ini representasi Bapak Presiden. Beliau menugaskannya atas nama dirinya untuk mengelola semua ini. Karena itu semua KLB, kementerian, lembaga, dan daerah, dan badan, itu harus segera merapat ke BNPB. Apa kontribusinya? Kan gitu. Termasuk kalau mengedarkan foto gambar, saya sudah katakan tadi, keluarlah gambar dari sana, gambar boleh berenang asal protokol. Saya katakan, kenapa keluar gambar seperti itu? Masyarakat ini, sekali kita keluarkan gambar salah, semua kebaikan menjadi abai. Iya, iya. Semua berarti kerjaan masa lalu habis. Dirangkul lagi ya, Dok ya. Capek sekali. Semua maka hati-hati. Hati-hati terhadap apa? Membuat kalimat, memberi gambar, memberi pesan kepada masyarakat. Itu hati-hati. Jangan asik buat, cetak, edar. Nggak bisa. Pengalaman saya waktu saya masih Kepala Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan, semua produk promosi itu, sebelum kita tayangkan keluar, kita edarkan uji cobanya ke masyarakat. Ada abang ojek di situ, kita kasih baca. Bang, ngerti nggak ini bang? Ada ibu jual sayur. Bu, ngerti nggak ini? Kalau mereka mengatakan, ngerti. Ngertinya apa? Clear, cocok dengan isi pikiran kita. Baru boleh edar. Kalau menimbulkan kebingungan, jangan. Harus ada yang mengawasi hoax-hoax juga ya dok ya? Di sosial termasuk media. Itu. Nah, termasuk itu. Nah, saya, karena Mbak Sonia ngingatin hoax ya, harusnya kan ada sistem juga yang cepat membantai itu. Ya kan? Mengimbangi itu. Jadi, tim anti hoax itu harus bekerja 24 jam. Terus melihat semua WA. Dan di grup WA itu mesti ada penghubung mereka yang bertanya, ini benar nggak ya? Ini benar nggak ya? Sehingga besok pagi atau tengah malam ini semua sudah clear. Hilang. Dan cepat dinasihati. Tapi ada satu hal lagi yang perlu disampaikan kepada Menko Minfo. Ya. Kadang-kadang saya menerima berita bagus. Penting menurut saya. Ya. Tapi ketika saya share, hanya boleh 1 kali. Pernah nggak Sonia gitu? Ada ya, kan? Pernah. Ada kan? Ya. Aduh, kalau itu saya kecewa. Yang hoaxnya malah bisa banyak beredar. Tapi yang penting, harusnya kan ada sistem, ada tim yang menilai bahwa berita bagus bila perlu 20 kali kasih. 1 kali kirim 20 sasaran. Begitu dong. Jadi sistem ini kan teknologi yang bisa diciptakan. Inilah, uang itu pakai untuk itu. Iya, begitu. Benar. Aplikasi-aplikasi gitu ya. Yang bagus-bagus. Statement dari presiden, statement dari menteri, bagus. Dibuat dalam bingkai yang bagus, layak edar. Itu kasih 20 kali pengiriman. Jangan 1 kali. Ya. Ini Menkominfo-nya jangan nggak terlibat dong dengan COVID. Ya, kan? Jadi semua terlibat. Menteri ini dok yang perlu terlibat dong ya. Sudah pasti. Menteri apa ya? Menteri Informasi. Itu dia. Nah, mungkin yang saya ucapkan ini Menteri Informasi mungkin belum ketemu laporannya. Boleh jadi kan? Nah, karena itu perlu mereka duduk bersama supaya mereka bisa saling tahu. Saya bikin apa ya? Apa yang perlu kurang saya lakukan ya? Dalam keadaan begini apa ya Pak Menteri Kesehatan yang bisa saya lakukan? Misalnya mengedarkan informasi penting. Dalam kelipatan tinggi, dalam kecepatan yang hebat, supaya cepat sampai ke semua masyarakat. Nah ini kan perlu strategi ini, inilah dia. Kalau tidak, Mbak Sonia, makin hari kita ini bukan makin baik, kemampuan ekonomi kita turun terus, betul. Daya tahan kita turun terus, kita ini jangan buying time. Kita harus kerja serius dalam situasi begini. Saya tahu semua serius, tapi lihat setiap perubahan-perubahan ini harus diantisipasi begitu. Karena perilakunya wabah itu dia tidak linear. Iya. Dia eskalatif dan eksponensial. Mungkin mesti perlu itu ya kolaborasi bersama, lebih berangkulan bersama gitu dok. Iya, kan banyak laboratorium perguruan tinggi, lembaga-lembaga penelitian, fakultas, ya pusat-pusat macam-macam, semua harus terlibat.
Iya, iya. Nah, oke, mungkin yang terakhir tadi kan dokter bilang kita harus cari yang selektif nih untuk cari bikin tes, kasih tes swab, tapi jangan acak aja ke semua orang, tapi harus selektif nih. Nah, sekarang karena udah banyak banget kasus, gimana caranya buat nyari selektifnya ini, Dok? Iya, selektifnya itu setiap kita menemukan satu positif, kita pastikan apa dia sendiri. Apa dia sendiri. Contoh, misalnya pada hari ini kita menemukan kasus, saya belum lihat ya apa yang dilaporkan Pak Ahmad Yuryanto sore tadi, ya berapa angka. Kita katakanlah hari ini dapat 1000, ya Sonia ya, 1000, dapat 1000. Kalau dapat 1000, berapa tracingnya? Dari 1000 orang itu kita akan dapat berapa orang yang mau dites? Nah, yang 1000 orang itu di tracing 14 hari ke belakang, berapa orang yang terpapar dengan dia. Jadi dia bukan hanya terpapar, dia juga memapar. Kalau dia seorang pegawai negeri misalnya, berapa orang di kantor ketemu dia pada 14 hari itu? Itu semua mesti dites. Nah, itu contohnya. Nah, sebelum sampai kepada tes lebih dulu tentu dilakukan tracking, ya, tracing dulu, ditanya dulu apa ada merasa begini, ada merasa begitu dan sebagainya, sehingga nanti kita akan kualifikasi nih, ini tidak bergejala, masih suspek, ini sudah ada gejala tapi belum terlihat secara nyata, ini sudah mencurigakan. Nah, baru kita buat prioritas siapa yang dilakukan swab. Nah, kalau begitu, kita akan dapat angka efektivitas yang tinggi. Gitu, ya. Jadi setiap angka kasus pasti ada beyond suspect. Harus ditemukan beyondnya. Baru kita kencang ini. Ini harus kencang, kita nggak boleh berlama-lama. Karena kita berhadapan dengan meningkatnya penurunan kemampuan ekonomi publik. Yes. Dan saya selalu mengingatkan bahwa ada International Declaration in Jakarta yang disebut sebagai Jakarta Declaration tahun 1997, di mana berkumpul seluruh negara di dunia menghadapi era abad 21. Itu di Jakarta deklarasinya. Satu poin deklarasinya yang paling kencang adalah katanya poverty is the greatest threat to health. Kemiskinan adalah ancaman terbesar terhadap kesehatan. Jadi kami nggak mau ini publik ini miskin. Kenapa? Orang miskin itu rentan terhadap sakit. Jika dia sakit, dia makin miskin. Kalau dia makin miskin, semakin sakit. Semakin sakit, makin miskin. Lingkarannya sakit miskin. Dan banyak orang begitu sakit, jatuh miskin. Itulah yang tidak boleh terjadi. Karena itu, ekonomi dan kesehatan jangan dipisah. Jangan ada orang mengatakan bahwa kita bukan hanya bicara kesehatan. Jangan hanya COVID saja yang diurus. Ekonomi juga harus kita hidupkan. Itu bukan terpisah. Dia harus jalan sama. Jangan ketika berbicara buka mall, buka pasar, kemudian kesehatan nggak dilihat lagi. Jangan. Jangan lepas prioritas pada dua hal ini. Prioritas kesehatan, mencegah kemiskinan. Prioritas kemiskinan, mencegah jatuh, jangan semakin miskin. Nah, begitu teorinya, deklarasi kita. Siap. Begitu. Jadi ini connect, semua berhubungan ya dok ya, antara kesehatan, ekonomi, semua ya. Jadi kesimpulannya bahwa strategi anggaran kesehatan ini nggak bisa cuma dilihat dari sisi kesehatan aja, tapi harus dilihat dari semua aspek dan semua organisasi itu harus dirangkul ya dok ya. Dirangkul. Dari yang tadi. Dirangkul. Kemarin Mbak Sonia, saya beritahu kepada rekan-rekan di Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat pada waktu webinar. Saya katakan begini, ini sekarang orang kesulitan duit, tapi orang kepingin tahu banyak. Ada sistem virtual yang sangat efektif, namanya apa? Zoom meeting, webinar, whereby, ya kan? Ada banyak, ya kan? Sekarang pertanyaannya, itu organisasi-organisasi itu
terlibat nggak dalam rangka memasarkan dan mensosialisasikan informasi penting ini? Mungkin iya, mungkin tidak. Kalau tidak, karena mereka tidak mempunyai teknologi, tidak punya host, dan tidak punya uang. Nah, kembali ke cerita uang tadi. Uang yang sekian TTT itu bisa digunakan untuk sewa host. Iya kan? Seperti Sonia, ini aktif. Anda luar biasa loh dengan cara begini, ya. Dengan apa namanya, tim Anda itu mau melakukan sesuatu, mencari untuk dibagi. Nah, sekarang coba bayangkan, andaikan misalnya Kementerian Kesehatan atau Kementerian Infocom ya ngajak ID. Hai ID, saya berikan Anda slot 10 atau 20 webinar. Silakan buat judulnya apa, pembicaranya siapa, kami yang fasilitasi. Coba, anggota ID 150.000 orang. Dan itu dokter. Oke, kepada Ikatan Istri Dokter Indonesia, tolong Anda siapkan proposal 20 webinar. Ya, anggotanya sama dengan jumlah suaminya. Ya kan? Nah, kepada Dewan Masjid, punya 800.000 masjid. Kalau gereja, Dewan Gereja PGI, Maui, Katolik, punya katedral di mana-mana. Pura, untuk kawan yang beragama Hindu, Buddha. Kita berikan slot, Anda 10, 20, 30, buat webinar. Nah, bayangkan begitu cepatnya ini sosialisasi. Betul nggak itu, Sonia? Iya kan? Nah, ini gunanya, jangan dikip itu uang. Kalau dikip, rasanya besar. Tapi hasilnya nothing. Tapi kalau kita libatkan masyarakat, makanya di dalam strategi new normal yang sekarang kita bicarakan, yang salah guna, ya, karena ini new normal ini adalah diksi yang dipakai di Eropa. Ketika beberapa negara di bulan Juni yang lalu sudah mencapai satu kondisi yang relatif terkendali. Nah, mereka mau keluar dari kebijakan WHO. Karena itu mereka bertanya, hai WHO, kami ini sudah berhasil mengendalikan kasus. Boleh nggak kami hidupkan mesin-mesin ekonomi kami? Kan begitu. Nah, WHO dalam hal ini adalah Direktur WHO Regional Eropa, Mr. Kroes, dia buatkan 6 agenda. Kalau kalian mau mengubah ini, maka ada syaratnya untuk pelonggaran dan transisi. Ada fase, namanya fase pelonggaran dan transisi. Dalam fase pelonggaran dan transisi, ada 6 agenda mesti Anda jalankan, kata mereka. Yang pertama, kasus terkendali. Nah, pertanyaan untuk kita, apakah kasus kita sudah terkendali? Tapi kok sudah berlonggar? Kok orang-orang sudah ramai di mana-mana? Nah, kan lain kan terjemahannya kan? Nah, kemudian dikatakan, rumah sakit harus sudah bisa melakukan 3T. Alhamdulillah, Bapak Presiden tadi malam mengatakan 3T. Rumah sakit harus bisa 3T. Nah, di sana itu sudah lama orang sampai di situ. Jadi rumah sakit harus bisa test, tracing, and treat. 3T. Harus sudah bisa itu dulu. Nah, 2. Yang ketiga, semua kantor harus dikendalikan. Mobilitas pegawai. Alhamdulillah, Pak Cahyokumolo tadi malam sudah menerbitkan peraturan pegawai negeri, ASN, TNI, Polri hanya boleh bekerja 50%. Ya kan? Nah, yang keempat, awasi tempat-tempat rentan dan orang rentan. Siapa itu tempat rentan? Tempat rentan itu kolam renang, bioskop, teater, terminal, macam-macam. Awasi. Sekarang pertanyaannya, ada nggak yang mengawasi di situ? Ada nggak petugas kita di situ? Ya kan? Nah, orang-orang rentan, para lanjut usia, di mana datanya by name, by address? Ada di Kementerian Kesehatan, ada di Kementerian Sosial, ada di BKKBN. Apakah itu sudah dihubungi satu-satu? Supaya mereka tidak diam di rumah bersedih, nggak tahu berbuat apa. Tidak ada yang menyapa. Datangi dia, besarkan hatinya. Ini hanya sementara. Karena orang yang down, itu sasaran daripada COVID.
Dia harus dicerahkan, harus dibuat gembira. 4. Yang kelima, imported case sudah terkendali. Nah, alhamdulillah, tidak ada pesawat dari luar negeri masuk Jakarta, masuk Indonesia. Artinya, tidak ada lagi yang dipindahkan dari negara lain. Nomor 5 sudah stop. Nomor 6, masyarakat harus dilibatkan. Nah, mana itu? Ayo, mana? Salah satu kan caranya tadi tuh, kasih webinar kepada mereka semua. Ada berapa organisasi, ada berapa relawan, semua kasih webinar supaya semua ngomong dengan anggotanya. Tapi yang anggota kita ini ya, yang benar-benar aja, jangan hoax dong. Benar-benar. Jadi yang 270 juta penduduk ini, ya menurut data rekan saya, Indonesia itu ada sekitar 140 juta menggunakan HP. Ini kan harus dijangkau. Kalau tidak, isinya hoax. Hoax yang dia baca. Nah, kalau dibuat webinar atau Zoom meeting dari orang-orang yang mereka idolakan, termasuk seperti Sonia dan kawan-kawan, Bang Hardi, ya, itu akan didengar. Kalau pemerintah, nah, awas. Orang-orang berumur baby boom. Nah, kembali kepada kita ini, soal umur ya, masing-masing beda perilaku. Mereka baby boom yang lahir sejak tahun 64. Ya. Sebelum 64 maksud saya. Jadi umurnya sekarang 55 ke atas, itu relatif anti pemerintah. Jadi kalau pemerintah ngomong, gitu dia, nggak percaya dia. Nah, siapa yang bisa membuat mereka percaya? Tokoh di antara mereka. Kasih webinar ke dia. Supaya dia yang ngomong kepada mereka. Jangan kita. Kalau kita nggak didengar, gitu. Jadi dalam teori komunikasi, kita harus lihat umurnya. Lihat komunitasnya. Yang grup milenial, yang sekarang umurnya sekitar umur 25 ke 40, kasih sama grup mereka. Siapa ini pentolannya milenial? Dia yang ngomong. Kelompok generasi X, di atas umur 45 ke 54. Siapa ini jagoannya ini? Siapa nih? Bintang yang mereka senangi umur 45. Ayo, siapa Sonia? 45 ke 54. Siapa? Gen X. Siapa? Banyak lah, Dok. Banyak, Dok. Banyak kan? Nah, itu dijadikan sebagai ikon di webinar-webinar mereka. Terus di generasi Y, itu yang sekarang umurnya antara 10 sampai 24. Siapa nih tokohnya? Iya. Itu dia. Jadi makin cerdas kita menghadapi situasi ini. Gitu. Betul. Kalau yang tadi yang ketua RT, ketua RW ikut dilibatkan itu masuknya ke mana ya, Dok ya? Ke kementerian. Itu tidak lagi menghalu-halu, dia sudah membuat tindakan di lapangan. Menertibkan yang nggak beres. Kalau ada restoran tidak punya tempat cuci tangan pakai sabun, tutup. Sampai Anda buat itu baru boleh buka. Atau aja ikut mendata juga kasus-kasus COVID ini ya, Dok ya? Kalau misalnya di sudah pasti. Itu sudah pasti. Jadi masyarakat itu kalau curiga, kalau udah curiga dia seperti Jakarta, dia punya nomor call center 112 ya apa 114. Sedangkan pusat 119. Nah, clear, cepat angkat. Apa yang dilakukan? Ya, yang saya tahu dari Gubernur Jakarta misalnya, jangan ke rumah sakit, kami yang jemput. Nah, itu betul, itu benar. Orang sakit jangan bergerak, karena bergerak dia akan menularkan kepada orang lain. Jadi diam di tempat, kami yang jemput. Nah, memang itu yang benar polisinya. Iya. Oke. Terima kasih banget Dr. Abidin atas segala informasinya hari ini. Sama-sama. Ya, untuk semua biar harus kompak nih ya dari berbagai kompak ya. Satu kompak ya. Jadi ada 3 kata yang pernah diberikan oleh seorang dokter di Jerman ya. Dr. Camilla Rode, itu bisa dilihat nanti di YouTube ya. Apa yang terjadi? Mereka mengatakan hasil penelitian dia, itu banyak negara bingung menghadapi COVID ini. Dia gunakan 3 kata. Yang pertama dia katakan fumble, meraba-raba, nggak tahu mau buat apa. Yang kedua, misjudge, cepat menilai, oh itu begini, ini begitu, besok robah lagi. Oh ini begini, begitu, kapan-kapan robah lagi, gitu. Jadi cepat.
tanpa melakukan proses berpikir yang benar dan diuji dulu sebelum diucapkan. Nah, kan begitu ya. Barangkali Sonia ngangguk-ngangguk tuh udah kebayang tuh kemana-mana pasti itu ya. Nah, terus yang ketiga, ignore. Nggak ada nih. Nggak ada. Itu terjadi di seluruh dunia. Iya. Makanya kena semuanya. Dan hari ini semua diuji. Nah, dalam ujian ini, kita tunggu siapa yang lebih cepat belajar dari ujian ini. Maka dia akan lebih cepat keluar dari masalah ini. Apakah Indonesia masuk di agenda belajar cepat? Mari kita bantu. Sonia sudah memulai. Amin. Dr. Abidin juga terima kasih sudah membantu. Sama-sama ya. Ya, semoga makin banyak lagi pakar-pakar yang bisa membantu dan berkolaborasi jadi satu. Amin. Ya sama pemerintahan dan BNPB untuk mempercepat gugus COVID ya dok ya. Terima kasih banget loh Dr. Abidin. Salam sama kawan-kawan. Alhamdulillah. Ya, Bang Ardi terima kasih juga. Terima kasih berguna. Ya. Thank you. Terima kasih Dr. Abidin atas waktunya. Baik. Terima kasih. Selamat malam. Sama-sama.